Kalau lu udah mulai merasa susah fokus, sering lupa, dan ngerasa lebih bodoh dari sebelumnya. Terus tiap 5 menit, tangan lu otomatis ngambil HP padahal gak ada notif apa-apa. Nah, kemungkinan besar otak lu udah kena yang namanya brain rot. Dan gue gak lagi bercanda pas pakai istilah itu. Ini bukan cuma meme di internet doang. Ini beneran kondisi di mana otak lu pelan-pelan kehilangan kemampuan buat mikir dalam, buat sabar, buat fokus lama. Lu jadi gampang bosen sama hal yang dulu lu suka. Lu ngerasa hampa padahal seharian udah nonton konten mulu. Dan yang paling parah nih, lu ngerasa lebih bodoh dari diri lu yang dulu. Padahal gak ada yang berubah dari level IQ lu. Yang berubah adalah kapasitas otak lu buat berpikir dan berusaha. Coba gue tanya, kapan terakhir kali lu duduk diem tanpa HP di tangan? Cuma mikir doang, gak ngapa-ngapain dan lu gak ngerasa gelisah. Kalau jawabannya lama banget atau bahkan gak inget, itu tandanya otak lu udah terbiasa banget sama stimulasi instan. Dan begitu stimulasi itu hilang sebentar aja, otak lu panik. Itu bukan salah lu sepenuhnya sih sebenarnya. Itu emang didesain buat kejadian. Jadi gini, biar lu ngerti kenapa ini bisa kejadian, gue jelasin dulu apa yang sebenarnya terjadi di otak lu. Otak lu itu punya sistem yang namanya dopamine reward system. Fungsinya biar lu termotivasi ngelakuin hal yang penting buat bertahan hidup, kayak makan, kayak belajar hal baru, kayak nyari koneksi sosial. Dulu, buat dapetin dopamin itu, lu harus usaha. Lu harus baca buku sampai habis buat dapet insight yang memuaskan. Lu harus ngobrol lama sama orang buat dapet koneksi yang berarti. Prosesnya lambat, tapi hasilnya dalam. Nah, sekarang algoritma di sosial media udah belajar cara ngehack sistem itu. Setiap kali lu scroll dan nemu konten yang bikin lu ketawa, kaget atau penasaran, otak lu dapet ledakan dopamin instan. Gak butuh usaha, gak butuh nunggu, tinggal geser jari doang. Dan karena ini terjadi berkali-kali dalam hitungan detik, otak lu pelan-pelan belajar bahwa cara paling gampang buat ngerasa senang itu ya lewat stimulasi cepet kayak gitu. Masalahnya, otak lu itu kayak otot. Kalau lu terus-terusan ngelatih dia buat nerima kepuasan instan, dia bakal lupa cara kerja buat kepuasan yang butuh proses panjang. Makanya lu jadi susah baca buku, susah nonton film yang alurnya pelan, susah dengerin orang cerita panjang tanpa mikirin HP. Bukan karena lu males, tapi karena ambang batas kesabaran otak lu udah di-reset ulang sama kebiasaan itu. Ini yang bikin banyak orang tuh ngerasa, kok gue jadi bego ya belakangan ini. Padahal bukan level kecerdasan lu yang turun. Yang turun itu kapasitas fokus lu. Dan kapasitas fokus itu sebenarnya fondasi dari hampir semua hal yang lu anggap pinter. Orang yang kelihatan jenius itu biasanya bukan yang IQ-nya paling tinggi, tapi yang paling bisa fokus lama di satu hal sampai dia beneran ngerti sampai akar-akarnya. Kalau fokus lu hancur, ya otomatis proses belajar lu juga ikut hancur. Terus ada lagi satu hal yang bikin ini makin parah, yaitu apa yang psikolog sebut sebagai cognitive offloading. Jadi gini, karena lu terbiasa banget nyari jawaban instan lewat internet, otak lu pelan-pelan berhenti nyimpen informasi jangka panjang. Buat apa capek-capek inget sesuatu kalau tinggal tanya Google atau AI? Tapi masalahnya, kalau otak lu jarang dipakai buat nyimpen dan ngolah informasi, kemampuan mengingat dan menganalisis lu ikut menurun. Ini kayak lu punya otot yang jarang diangkat beban, lama-lama pasti mengecil. Nah, sekarang pertanyaannya, gimana caranya lu ngebalikin kondisi otak lu yang udah kena brain rot ini? Gue kasih lu beberapa langkah konkret yang bisa lu mulai dari sekarang. Pertama, lakuin yang namanya dopamine detox, tapi versi yang benar, bukan versi yang cuma jadi tren doang. Dopamine detox itu bukan berarti lu harus berhenti total dari semua kesenangan, tapi lu sengaja ngasih jeda ke otak lu dari stimulasi cepet. Misalnya gak buka sosial media selama beberapa jam pertama pas lu bangun tidur. Kenapa ini penting? Karena momen pertama lu bangun itu adalah saat otak lu paling gampang dibentuk arah fokusnya buat seharian. Kalau hal pertama yang lu lakuin itu scroll, otak lu langsung ke setting ke mode nyari stimulasi cepat dari awal. Tapi kalau lu ngasih otak lu waktu buat diem dulu, mikir dulu, bahkan ngerasa bosen dulu sebentar, lu lagi ngelatih otak lu buat toleran sama proses yang lambat. Kedua, biasain diri lu buat ngerasain bosen tanpa langsung lari ke HP. Ini kedengerannya sepele, tapi ini salah satu latihan paling penting. Soalnya rasa bosen itu sebenarnya bukan musuh. Rasa bosen itu ruang kosong yang biasanya diisi otak lu buat mikir kreatif, buat ngerenungin masalah, buat dapet ide-ide baru. Tapi karena lu selalu buru-buru ngisi ruang kosong itu sama konten, otak lu gak pernah dikasih kesempatan buat berpikir bebas. Coba deh, next time lu ngerasa bosen nunggu antrian atau nunggu transportasi, tahan diri lu buat gak langsung buka HP. Biarin pikiran lu ngembara dulu. Awalnya bakal ngerasa gak nyaman banget, tapi lama-lama
otak lu bakal balik lagi biasa sama keheningan itu. Ketiga, lakuin yang namanya deep work session, minimal 1 kali sehari. Jadi lu milih satu aktivitas yang butuh fokus penuh. Misalnya baca buku, belajar skill baru, nulis, atau ngerjain kerjaan penting. Terus lu lakuin itu tanpa gangguan sama sekali selama minimal 25-45 menit. HP dijauhin, notifikasi dimatiin, semua distraksi disingkirin. Awal-awal bakal berat banget, otak lu bakal ngerengek minta dikasih distraksi. Tapi ini persis kayak lu lagi ngelatih otot yang udah lama gak dipakai. Makin sering lu lakuin, makin panjang durasi fokus yang bisa lu tahan. Dan kabar baiknya, kemampuan fokus ini bakal kebawa ke semua aspek hidup lu, bukan cuma pas lu lagi kerja doang. Keempat, ganti sebagian konsumsi konten cepet lu sama konten yang butuh proses berpikir lebih dalam. Ini bukan berarti lu harus berhenti total nonton hal-hal yang menghibur. Tapi coba mulai selipin kebiasaan baca artikel panjang, dengerin podcast yang bahasanya dalam, atau nonton video yang penjelasannya butuh mikir, bukan cuma sekadar lucu-lucuan doang. Ini kayak lu ngasih makan otak lu dengan gizi yang lebih seimbang, bukan cuma gula instan doang yang bikin lu seneng sebentar terus abis itu ngerasa lemes lagi. Terakhir, jaga juga faktor fisik yang sering diremehin, yaitu tidur dan gerak badan. Otak lu itu butuh tidur yang cukup buat konsolidasi memori dan bersihin racun-racun hasil metabolisme otak. Kalau lu kurang tidur terus, kemampuan fokus dan mengingat lu otomatis ikut menurun, walaupun lu udah rajin latihan dopamin detox sekalipun. Sama halnya sama olahraga. Gerak badan itu ningkatin aliran darah ke otak dan bikin fungsi kognitif lu jadi lebih tajam. Jadi kalau lu mau otak lu balik encer, jangan cuma benerin kebiasaan digital lu doang, tapi benerin juga pola tidur dan aktivitas fisik lu. Sekarang coba lu jujur sama diri lu sendiri. Dari 5 hal tadi, mana yang paling susah buat lu lakuin? Coba tulis di kolom komen, biar gue tahu juga sebenarnya masalah paling gede yang orang-orang hadapin itu yang mana. Karena gue yakin banget, banyak dari lu yang baca ini juga lagi nahan diri buat gak buka HP kan barusan. Yang perlu lu inget, otak lu itu bukan sesuatu yang tetap dan gak bisa berubah. Otak lu itu plastis, artinya dia selalu beradaptasi sama kebiasaan yang paling sering lu ulang. Kalau selama ini lu ngelatih dia buat nyari stimulasi cepat dan gampang, ya wajar aja kalau sekarang dia ngerasa berat buat fokus lama. Tapi kabar baiknya, proses ini bisa dibalik. Otak yang udah kena brain rot itu bukan otak yang rusak permanen. Itu cuman otak yang lagi butuh dilatih ulang, pelan-pelan, konsisten dan gak instan. Sama kayak gimana rusaknya juga gak instan. Jadi mulai sekarang, coba pilih satu aja dari langkah tadi buat lu praktekin hari ini juga. Gak usah langsung semuanya sekaligus, karena itu malah bakal bikin lu nyerah lebih cepet. Pelan-pelan aja, tapi konsisten. Karena riset otak itu bukan soal seberapa cepat lu berubah, tapi soal seberapa sering lu ngasih kesempatan ke otak lu buat balik ke kondisi yang lebih sehat. Semoga bermanfaat dan semangat.